Bismillahirrahmanirrahim. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah manaqib beliau. Manaqib itu adalah catatan-catatan tentang sejarah beliau, perjalanan hidup beliau dan lain sebagainya. Nah, itu disebutkan. Karena Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz. Idza kataba fa khafal ujba mazzaqa. Setiap kali beliau menulis tulisan. Lalu kemudian dia takut dengan tulisannya itu dia merasa ujub, merasa bangga dengan tulisannya. Nah, itu kemudian dia sobek-sobek tulisan. Jadi dia berhenti dari menulisnya, dia sobek kertas hasil dia menulis tadi. Nah, sampai segitunya. Dan dilanjutkan lagi, wa idza khataba fa khafal ujba qatta. Nah, ketika dia berkhutbah, berbicara, berorasi, berkhutbah, berceramah, lalu kemudian dia takut rasa ujub, dengan ceramahnya itu barangkali dia merasa ini adalah ceramah paling berpengaruh. Ucapan saya ini paling dipahami, paling baik, atau secara ilmu paling dalam dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan semacam itu kalau sampai muncul kata yang menceritakan itu, ketika takut terkena ujub yang semacam itu, Umar bin Abdul dari khutbahnya, dari ceramahnya. Nah, karena menjaga hati itu tadi. Dari perasaan menganggap khutbahnya itu luar biasa. Jadi itu adalah perasaan yang tidak baik sebetulnya, ya. Jadi di antara hal yang perlu dijadikan perhatian oleh kita itu di akhir-akhir ini kan ada semacam training-training, semacam pelatihan-pelatihan menjadi pembicara, menjadi penulis dan lain sebagainya. Nah, itu tidak harus disertai materi-materi ruhiyah semacam ini. Agar dalam tulisannya, agar orasinya atau khutbahnya atau ceramahnya itu tidak disertai dengan perasaan merasa lebih, merasa bangga, ya. Tetapi dia tetap dalam perasaan tawadhu, tetap dalam perasaan yang tidak menyombongkan diri dari orang lain. Baik. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikutip tadi, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kalau tadi innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sedangkan ini innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap hamba yang angkuh dan congkak, gitu ya. Surat Luqman ayat 18. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, wa qala Allah Ta'ala, dan sabdanya itu menceritakan, ya, atau berisikan firman Allah. Tapi firman Allah bukan sebagai Al-Qur'an tetapi sebagai hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad secara makna. Lalu Nabi Muhammad menyampaikannya secara redaksional dari beliau. Dengan makna yang sudah disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan sebagai Al-Qur'an. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi tersebut? Al-'azamatu izari, bahwa kebesaran itu adalah sarungku. Ya, sarung atau jubahku. Wal kibriya'u ridai, dan bahwasanya kesombongan adalah jubahku atau selendangku. Faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Barang siapa yang merebutnya dariku, ya, kebesaran dan kesombongan itu, maka aku akan masukkan orang itu ke dalam api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sifat sombong dan kebesaran
itu hanya satu-satunya sifat yang boleh diemban atau boleh disandang oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh makhluknya kemudian memiliki sifat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk sombong, Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk merasa berkuasa, merasa hebat, merasa besar, ya. Nah, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada makhluknya kemudian memiliki sifat semacam itu, berarti dia ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala. Yang semacam ini maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam api neraka. Nah, baik. Itu dalam hadis qudsi ya, menunjukkan betapa kesombongan dan keangkuhan, termasuk merasa berkuasa, kekuasaan, kebesaran, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh sombong manusia ini. Berikutnya masih ada beberapa hadis ya. Barangkali saya cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan barangkali berkenaan dengan materi sombong kita pada kesempatan kali ini. Ya Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi orang yang sombong agar tidak muncul penyakit hati berupa sakit hati terhadapnya? Apakah boleh bersikap sombong di depan orang yang sombong? Iya. Apakah boleh bersikap sombong di hadapan orang sombong? Jadi begini. Memang ada ungkapan di kalangan para ulama ya. Itu bahwasanya menyombongkan diri di hadapan orang sombong itu adalah kebaikan. Begitu ya. Nah, tapi harus ada catatannya di situ. Ada catatannya. Catatannya adalah bahwa sikap sombong dia itu mendatangkan maslahat. Itu satu. Jadi kalau sikap sombong dia di hadapan orang sombong itu justru mendatangkan bahaya, mafsadat, kerusakan, maka lebih baik tidak dilakukan. Ya. Menyombongi orang sombong. Itu tidak dilakukan jika ada potensi ya, dia duga kuat akan terjadi suatu kerusakan atau suatu madarat ya, dari sikap menyaingi kesombongan orang sombong itu tadi. Lalu kemudian yang kedua ya, itu tadi kaitannya dengan tidak mendatangkan mafsadat. Yang kedua adalah orang tersebut tidak boleh menjadi rusak karena kesombongan orang tadi itu. Jadi menghadapi orang sombong, biar tidak rusak hatinya, tidak menjadi hasad, iri, dengki, dan lain sebagainya, atau penyakit hati yang lainnya. Nah, itu dia memang harus mengetahui hakikat daripada hati itu seperti apa. Jadi hakikat daripada perasaan sombong itu seperti apa. Sehingga manusia ketika menghadapi orang sombong, nah itu seperti yang dinasihatkan oleh Allah kepada Nabi Musa, ya, untuk mengatakan atau berkata, bertutur kata di hadapan Fir'aun itu dengan lemah lembut, dengan santun. Ya, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, bisa jadi dengan kamu berlaku lemah lembut, itu Fir'aun yang begitu bengis, yang begitu sombong, itu jadi sadar dan jadi takut. Begitu. Jadi sebetulnya kalau mengikuti tadi, menyombongi orang sombong itu kebaikan, Nabi Musa sebetulnya bisa melakukan menyombongi si Fir'aun ya, dengan mukjizat yang dimilikinya misalkan, yang tidak bisa ditandingi oleh Fir'aun dan juru sihirnya. Tapi rupanya pesan Allah kepada Nabi Musa agar berkata atau bertutur kata yang
lemah lembut, artinya yang santun di hadapan Fir'aun. Ya, kebenaran itu disampaikan secara santun, secara itu bisa menjadikan orang yang kemudian insaf, ya, bisa tersadarkan. Ya. Jadi memang ada dua kemungkinan jika itu diutarakan secara santun, bisa diterima, bisa mendatangkan kesadaran, bisa ditolak. Ya. Kalau orangnya benar-benar sudah sombongnya sudah akut, ya dia akan tetap ditolak seperti Nabi Musa ini ditolak tetap oleh Fir'aun. Tapi boleh jadi, ya, dia bisa seperti itu. Dan ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelajaran dari Allah. Maksudnya begini, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu? Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu sebetulnya Fir'aun itu kalaupun disampaikan kebenaran secara lemah lembut, dia akan tetap tidak menerima. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Artinya sebelum terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu sebetulnya Fir'aun itu kalaupun kebenaran itu disampaikan secara lemah lembut, itu dia akan tetap menolak. Tapi kenapa Allah firmankan kepada Nabi Musa untuk berlemah lembut dalam menyampaikan kebenaran dengan harapan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, ya, agar dia menjadi sadar atau menjadi takut, gitu ya. Nah, itu adalah pelajaran untuk yang lain, ya, pelajaran untuk umatnya, pelajaran untuk kita semua, karena itu adalah kisah yang dicantumkan dalam Al-Quran, yang di dalam kisah itu ada ibarah yang harus diambil. Nah, itu diantaranya ibarahnya di situ, bahwa menghadapi orang sombong atau makhluk yang sombong itu tidak mesti dengan menyombongkan diri. Ya. Jadi memang ada ungkapan tadi, berlaku sombong kepada orang sombong itu adalah kebaikan, tapi menjadi tidak baik ketika dua hal tadi itu, yang mendatangkan kerusakan, ya. Jadi menyikapi orang sombong dengan kesombongan, ya, menimbulkan kerusakan dan juga merusak orang tersebut. Jadi merusak batin, merusak jiwa orang yang menghadapi orang sombong tadi itu. Nah, dengan berlaku sesama menyombongi orang sombong, akhirnya dia terbawa kemudian, ya, dengan kesombongannya itu dan seterusnya. Nah, karena itu akan terus berlanjut, ya, jika orang itu sombong dan tidak menjadi sadar ketika disombongi, kan begitu kan, terus akan berlanjut. Nah, baik. Jadi begitu barangkali jawabannya, agar tidak merusak dirinya, dia harus merujuk sebagaimana sifat-sifat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Musa tadi itu. Ya, dan kita harus tahu hakikat hati. Jadi orang sombong itu berarti dia berpenyakit. Jadi orang sakit itu seperti apa toh? Ya. Misalkan kita melihat orang gila, kan kita tidak baper dengan orang gila. Karena kita sudah tahu dia gila, gitu ya. Kita tidak baper kan kalau orang gila kemudian mencaci maki kita, ya. Ada orang gila mencaci maki kita. Apakah kita baper dengan caci maki itu? Tidak. Kenapa? Karena kita sadar kalau dia sakit. Nah, sekarang orang sombong, ya, orang sombong yang secara zahirnya tidak kelihatan gila, tapi dia mencaci maki kita. Nah, itu sadarilah kalau dia itu sebetulnya sama dengan orang gila yang sedang sakit. Cuma sakitnya bukan sakit fisik, bukan otaknya yang sakit, tapi hatinya yang sakit. Ya. Jadi perlakuan kita ya seperti orang gila tadi itu, jangan baper dengan ucapan-ucapan dia, dengan umpatan-umpatan atau caci makian dia, karena kita paham kalau dia sedang sakit. Jadi begitu saja, tidak perlu membawa perasaan kemudian menjadi sakit hati, menjadi berlarut-larut, malah berdampak kepada yang lain, yang sehingga kemudian
dia merasa kecewa dan lain sebagainya. Baik, begitu. Ini ada 2 pertanyaan lagi, Ustadz. Yang pertama, sesuai fitrahnya, manusia suka akan pujian. Jadi, bagaimana cara menjaga hati agar tidak sombong dengan pujian tersebut? Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika ada orang yang mengatakan kita sombong, padahal sebenarnya kita tidak merasa sedang menyombongkan diri. Baik. Manusia itu suka pujian. Itu sesuatu yang fitrah, ya. Manusia punya gharizatul baqha. Yang bahwa manusia itu punya gharizah atau naluri menjaga diri, naluri bahwa dia memiliki eksistensi diri, ya. Bahwa di antara eksisnya dia itu adalah ketika dia diakui, begitu ya. Nah, diakui secara keilmuan, diakui secara kecakapan, kepandaian, keterampilan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian ketika dipuji terkait dengan yang dia miliki tadi itu, keterampilan, kecakapan, kepandaian dan lain sebagainya, bahkan mungkin diantaranya kekayaan, nah dia merasa senang karena itu naluri baqa dia, ya, naluri baqa. Nah, bagaimana agar kita tidak terbawa, ya, perasaan itu kepada yang menghancurkan atau yang merugikan berupa sombong atau ujub ini, ya, dengan merujuk pada hakikat diri kita sendiri, bahwasanya yang kita miliki ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan murni adalah apa yang kita buat, bukan murni adalah apa yang berasal dari diri kita, tapi ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah titipan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, berupa harta, berupa kepandaian, al-kayis, yaitu kecerdasan, ya, termasuk juga tampilan fisik barangkali. Itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jikapun dipuji, kalau kita tahu hakikat itu, nah kita akan membalasnya dengan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Jadi kalau orang memuji, antum ini subhanallah, betapa baiknya gitu ya, betapa dermawan antum. Kemudian kita balas alhamdulillah. Alhamdulillah ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma alhamdulillahnya ini juga harus ikhlas gitu ya. Bukan alhamdulillah biar dikatakan tidak sombong. Tapi kita hilangkan perasaan untuk kemudian menghiraukan anggapan orang. Jadi kalau dipuji, kita senantiasa merujuk pada bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak diberi karunia, agar kita menjadi bersyukur atau menjadi kufur. Jadi itulah ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran ketika beliau diberi segala apa yang dimintanya. Jadi Nabi Sulaiman meminta kekuasaan yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Nah, jadi kekuasaan berupa kerajaan yang besar yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada di bumi. Dan Allah mengabulkan. Jadi dijadikanlah dia berkuasa. Dijadikanlah dia semua harta, semua makhluk dari bangsa binatang, kemudian dari bangsa jin itu tunduk kepada dia. Bahkan angin pun juga tunduk kepada dia. Sesuai dengan perintah dia. Nah, apa kata Nabi Sulaiman saat itu? Kata Nabi Sulaiman adalah hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani aashkur am akfur. Untuk mengujiku, apakah aku menjadi bersyukur ataukah aku menjadi kufur. Jadi segala kenikmatan yang kita miliki, kita perlu sebagaimana Nabi Sulaiman ini tadi mengucapkan hada min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku, dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku.
Jadi ini adalah ujian sebetulnya. Karunia yang datang dari Allah adalah ujian. Ashkur am akfur. Apakah aku syukuri ataukah aku kufuri? Nah, di antara mengkufurinya adalah menggunakan untuk kesombongan itu tadi. Untuk bangga-banggaan. Ya, agar dilihat orang, agar dipandang masyarakat dan lain sebagainya. Itu untuk sesuatu yang kufur. Ya. Bagaimana agar bisa syukur? Syukur itu adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk kebajikan. Semua karunia yang diberikan oleh Allah digunakan untuk jalan ketaatan kepada Allah, jalan kemaslahatan untuk umat Nabi Muhammad, ya, jalan ketaatan juga untuk hamba-hamba Allah yang lain. Jadi begitu. Nah, intinya lah tahu hakikat diri kita, tahu hakikat nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Agar ketika kita dipuji oleh orang, nah kita jauhkan pujian itu, nah kita merasa hina, orang memuji ini tidak lain hanya karena tahu aspek zahir saya saja, kalaupun dia tahu aspek rahasia saya atau sisi maksiat kita, barangkali dia tidak memuji seperti itu. Jadi harus berpikir seperti itu. Ya. Jadi tidak tertipu dengan pujian manusia yang ada. Nah, lalu kemudian berikutnya kaitannya dengan hukum memuji. Nah, ini juga dikaitkan oleh para ulama. Hukum memuji orang. Bolehkah memuji orang di hadapan orang lain? Nah, dalam pembahasan di antaranya dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim itu disebutkan tentang bagaimana Rasulullah itu kadang memuji sahabat beliau di hadapan orangnya. Ya. Memuji sahabat beliau di hadapan orangnya. Di hadapan si sahabat itu sendiri. Di antaranya ketika bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, ya, dengan apa engkau memutuskan perkara di Yaman ketika diutus kepada Yaman, ke negeri Yaman. Ya. Karena Rasulullah sebagai kepala negara saat itu, tapi tidak mungkin mengurusi urusan masyarakat di negeri Yaman karena jauh jaraknya. Maka diutuslah perwakilan untuk negeri Yaman, ya, sebagai wali di sana, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal. Nah, sebelum berangkat, Rasulullah bertanya, wahai Mu'ad, dengan apa engkau nanti memutuskan perkara di sana? Dijawablah, bi kitabillah. Wa in lam ajid fi kitabillah fa bi sunnati Rasulillah. Dengan Al-Quran. Kalau aku tidak temukan dalam Al-Quran, maka dengan hadis Rasulullah. Jika tidak aku temukan di dalam keduanya, fa ajtahidu ra'yi, maka aku akan berusaha berijtihad, ya, dengan pendapatku yang saya sarikan dari Al-Quran dan hadis, itu maksudnya. Lalu kemudian oleh Rasulullah dipuji, ya. Alhamdulillahilladzi wafaqa, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hidayah taufik, artinya sudah sesuai, sudah klop, ya. Rasulnya Rasul beliau atau Rasulnya Rasulullah. Itu artinya utusannya utusannya Allah, yaitu Mu'ad. Mu'ad ini adalah utusannya Rasulullah. Nah, itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Artinya ya memang begitu. Artinya itu adalah pujian kepada sahabat Mu'ad di hadapan beliau langsung. Nah, dalam catatannya sama seperti tadi. Ya, catatannya adalah pertama adalah ketika pujian tersebut mendatangkan maslahat. Ya, jadi boleh memuji orang di hadapan orang tersebut ketika pujian itu mendatangkan maslahat. Nah, yang kedua, pujian tersebut tidak merusak orang yang sedang dipuji. Misalkan kita tahu yang kita puji ini, misalkan seorang alim, seorang faqih, seorang yang agamanya kuat. Nah, itu boleh dipuji. Boleh, tidak wajib, tidak sunnah. Jadi boleh saja. Kalau mau memuji, silahkan. Nah, karena kita tahu orang tersebut kuat. Artinya. Nah, kalau kemudian ada kekhawatiran, jika dipuji nanti dia menjadi lemah, dia menjadi rusak dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian dia
lebih baik menghindari pujian itu. Jadi itu di antara apa-apa yang perlu diperhatikan saat ingin memuji orang. Baik, begitu tadi kaitannya dengan ketika ada orang yang memuji, apa yang kita harus lakukan. Memang secara umum yang biasanya kita ketahui adalah hadis Rasulullah itu, barang siapa yang memuji maka lemparlah dengan pasir gitu ya ke muka orang yang memuji. Itu bukan arti sesungguhnya. Tidak berarti kemudian melempar pasir setiap orang yang memuji kita, tidak. Tapi artinya jangan suka dipuji gitu ya. Jangan suka dipuji oleh orang yang memuji. Dan orang pun tidak boleh menjadi orang yang senantiasa memuji. Artinya orang itu suka memuji setiap kali ada kebaikan ya. Memang menghargai kebaikan itu baik, bersyukur atau berterima kasih itu baik. Tapi memuji yang kemudian membinasakan atau merusak itu yang kemudian harus dihindari. Lalu yang kedua apa tadi? Bagaimana cara kita bersikap ketika ada orang yang mengatakan kita sombong, padahal sebenarnya merasa tidak sedang menyombongkan diri? Oh ya. Anggapan orang itu jangan terlalu diperhitungkan. Artinya jangan terlalu dihiraukan. Asalkan sudah kita sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kita sebetulnya tidak sombong. Ya. Lalu kemudian kalau ada orang masih menganggap sombong, kita lihat orang tersebut kemungkinan salah paham atau memang orang tersebut orang yang berpenyakit. Artinya orang berpenyakit itu bawaannya suudzon terus terhadap orang. Kalau orang yang berpenyakit, orang yang sudah tidak suka dengan kita, itu sebetulnya tidak membutuhkan penjelasan. Ya. Kalau dia orang yang baik, dia akan berhusnudzon kepada kita. Kalau dia orang yang berpenyakit, kita jelaskan apapun yang sebenarnya, dia tidak akan menerima. Itu ya. Lalu kemudian perasaan kita, ya sudah, sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah, ya, dan kita mendoakan agar orang tersebut sadar, misalkan begitu ya. Sadar bahwa yang saya lakukan ini sebetulnya bukan didasarkan pada kesombongan. Tidak. Jadi yang saya lakukan ini hanya untuk pelajaran atau untuk diambil hikmah atau tahadus bin nikmah. Nah, di antara tahadus bin nikmah juga ada anggapan dianggap sebagai sombong, misalkan. Tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah itu memperbincangkan nikmat Allah yang sudah dikaruniakan kepada kita. Ya. Tapi itu biasanya kalau dalam perbincangan-perbincangan itu berbalut kesombongan biasanya. Ya, tetapi harus hati-hati ketika tahadus bin nikmah, memperbincangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu jangan lupa menyertakan bahwa itu adalah kuasa Allah, bahwa itu tidak ada peran yang sejatinya dari kita. Itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tahadus bin nikmah. Ya. Kalau tahadus bin nikmah tetapi dia tidak menyinggung terkait karunia Allah, ya, tapi dia menyombongkan diri, mengunggulkan diri, menonjolkan diri, nah itulah ainul kibri, itulah kesombongan yang sebenarnya. Ya. Jadi bukan berupa tahadus bin nikmah, tetapi dia memamerkan keunggulannya atau kepandaiannya atau apapun yang menonjol dari dirinya. Jadi tahadus bin nikmah itu harus mengajak orang yang kita ajak bicara itu agar bersyukur atau melihat bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kalau bisa ya kita beri atau kita beri kebaikan atau kebajikan apa misalkan ya dari tahadus bin nikmah kita. Jangan tahadus bin nikmah tapi kemudian menjadikan orang menjadi milik gitu ya, milik ingin ya menjadi
orang tersebut menjadi kepingin, nah begitu. Nah, sebetulnya dia sedang memamerkan sesuatu. Nah, itu yang tidak boleh. Baik, mungkin begitu. Insya Allah sudah untuk pertanyaannya. Kalau ibu-ibu ada yang ingin bertanya langsung, monggo. Jika ada yang ingin disampaikan secara langsung. Sepertinya sudah, Ustaz. Oke, karena tidak ada, barangkali saya cukupkan ya kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa sombong dan diberikan kepada kita hidayah taufik, diberikan kepada kita sifat-sifat yang mulia di dalam hati kita, dibersihkan dari penyakit-penyakit yang menghancurkan amal perbuatan kita, yang membinasakan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tambah dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.